Pada suatu ketika ada seorang pengamen tua yang meminta sedekah kepada seorang turis. Dia mengatakan bahwa Tuhan, bermurah hatilah kepada hamba, mohon berikan kepada hamba sepeser uang Anda. Kemudian sang turis mengatakan, mohon maaf Bapak, saya tidak memiliki uang, tetapi saya ingin bertanya, apa yang sedang Bapak duduki itu? Sang pengemis itu dengan penuh keheranan melihat dan mengatakan bahwa ini adalah sebuah peti tua. Dan sang turis mengatakan, apakah Bapak pernah melihat apa isinya? Dia menggelengkan, tidak pernah. Karena itu, sang turis mengatakan, coba Bapak buka. Sang pengemis kemudian mulai membuka dan kemudian dia terkejut. Selamat datang di channel Motive Tree, channel yang membahas seputar motivasi dan inspirasi agar kehidupan kita jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Kisah tadi sungguh mengejutkan sang pengemis. Ketika dia membuka peti itu, dia menemukan bahwa di bawah peti yang selama ini puluhan tahun dia duduki, ada emas yang tersimpan di dalamnya. Kisah ini kemudian sejajar atau juga dapat kita hubungkan dengan salah satu kisah menarik yang sampai hari ini sangat berkesan buat saya, yaitu terkait dengan seorang yang memiliki lahan yang begitu luas di sebuah wilayah padang rumput di Afrika, yang suatu ketika jenuh dengan segala sesuatu yang dimiliki, dan dia selalu berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan lahan itu menjadi lahan yang produktif, lahan yang menghasilkan sesuatu sehingga menciptakan kekayaan bagi dirinya. Karena lelah berpikir, maka ia kemudian tertidur di sebuah batu dan tidurnya membawa ia pada sebuah impian tentang penemuan tambang intan terbesar di dunia. Ketika dia terbangun, dia mengatakan bahwa luar biasa apa yang dia pikirkan ternyata dia lihat dalam impiannya, sehingga dia bergegas untuk segera menjual apa yang dia miliki dan kemudian melakukan sebuah pengembaraan untuk menemukan tambang intan terbesar tersebut berdasarkan panduan impiannya. Nah, pada suatu ketika ketika ia sudah menjual, maka diceritakanlah bahwa sang pemilik tanah itu mengalami suatu nasib bahwa ia tidak pernah menemukan tambang yang pernah dia impikan itu. Sementara pada kisah yang lain, sang pembeli tanah itu menemukan tambang intan terbesar ketika ia memindahkan batu tempat di mana pemilik sebelumnya memimpikan tentang tambang intan terbesar. Nah, kisah ini mau sebenarnya membawa kita pada satu refleksi atau cara kita melihat bahwa sesungguhnya isi pesan atau moral dari kisah ini sebenarnya mau mengatakan baik kepada pengemis yang bicara tentang apa yang dia duduki, peti yang dia duduki, dan juga kemudian seorang yang memiliki lahan yang dia jual, di mana ide untuk menjual itu dia dapat ketika dia tertidur di atas sebuah bantalan batu. Sesungguhnya mau menunjukkan bahwa harta terbesar, harta terhebat, harta yang sesungguhnya kita butuhkan untuk sebuah kehidupan yang jauh lebih baik lagi itu sebenarnya bukan berada jauh dari posisi diri kita. Bahkan di dalam peti, di dalam sebuah tanah tempat di mana sang orang pemilik tanah itu tidur, sebelumnya mengatakan bahwa ada potensi besar yang sedang tertidur di dalam diri kita. Kita harus membuka peti itu, peti potensi dalam diri kita, yang segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini ada semuanya, lengkap utuh di dalam diri kita, sehingga kita hanya perlu mengungkapnya, membukanya, menggalinya, menambangnya, sehingga kita dapat menemukan potensi terbaik dari diri kita. Dimanapun teman-teman sekarang bekerja, dimanapun teman-teman memijakkan kaki, potensi terbesar ada di bawah telapak kaki teman-teman sekalian. Ada di mana teman-teman selalu hari demi hari menghabiskan waktu untuk bekerja, persis di meja teman-teman. Tentu itu semua harus dilihat jauh lebih ke dalam, sehingga kita tahu sebenarnya bahwa Sang Maha Pencipta sudah mengaruniakan kepada kita, sudah memberikan kepada kita apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam hidup ini untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik lagi. So, jangan coba untuk
Artinya saya mau mengatakan tidak perlu Anda harus membongkar peti-peti potensi orang lain, tidak perlu harus melihat bagaimana potensi kekayaan orang lain, tetapi kembalilah pada diri sendiri, kembalilah pada apa yang Anda punya dan saya punya. Kita akan mampu ya mencapai, menggapai, menaklukkan, menerima segala sesuatu yang kita harapkan dalam hidup ini kalau kita bersedia membuka peti potensi diri kita, ya, bangun dari impian kita dan menggali ya tempat di mana kita bermimpi. Sampai ketemu di Content and Motive 3 yang lain.